Baik teman-teman, selamat sore. Untuk pertemuan minggu keempat ini kita akan membahas mengenai analisis regresi linear sederhana. Jadi analisis regresi ini adalah alat statistika untuk mengevaluasi hubungan antara satu atau lebih perubahan bebas X1, X2, X3, dan seterusnya dengan perubahan tidak bebasnya yaitu Y. Nah, dari analisis ini kita dapat mengetahui hubungan sebab akibat dari perubahan tersebut. Apakah perubahan yang satu saling mempengaruhi perubahan lainnya atau sebaliknya? Nah, mengapa X disebut perubahan bebas dan mengapa Y tidak bebas atau disebut dengan perubahan tak bebas? Karena di sini X lah yang mempengaruhi Y. Jadi apapun yang diperoleh dari X akan mempengaruhi Y dan begitu juga nilai Y akan dipengaruhi oleh nilai X. Nah, model observasinya adalah seperti ini. YI adalah beta 0 tambah beta IXI tambah epsilon I. Dengan I di sini adalah 1, 2, 3, 4 sampai N. Dengan keterangan YI adalah nilai berubah ke I yang dipengaruhi, dan XI adalah nilai berubah ke I yang mempengaruhi. Dengan beta 0 adalah intercept, beta I adalah koefisien kemiringan atau slope, dan epsilon I adalah galat percobaan ke I. Nah, untuk analisis regresi linear sederhana ini ada asumsi-asumsi yang berlaku. Yang pertama adalah epsilon I itu merupakan variabel acak dengan nilai tengah 0 dan ragam beta kuadrat. Nah, di sini epsilon I bersifat bebas satu sama lain, dan untuk setiap X mempunyai satu sebaran, X juga bersifat non-measurement error. Dengan modal dagangannya adalah, Y-topi adalah B0 tambah B1X atau Y-topi adalah A plus BX. Nah, B0 adalah nilai dugaan rataan Y ketika X bernilai 0, dan BI adalah nilai dugaan perubahan rataan Y jika X berubah satu-satuan, Y adalah perubahan respon, dan X adalah perubahan penjelas. Nah, untuk rumus analisis datanya sama seperti yang sudah teman-teman catat, adalah seperti berikut. Ada rumus BI, B0, SXY, SXX, XYY. Lalu ada juga CKR, CKT, CKS, KTR, KTS, F hitung, F tabel, R kuadrat, dan R. R kuadrat ini adalah koefisien determinasi, dan R adalah koefisien korelasi. Untuk keterangan apa itu JKT, JKR, dan seterusnya, ada di sini juga, seperti yang sudah teman-teman catat, jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat regresi, jumlah kuadrat sisa, kuadrat tengah regresi, kuadrat tengah sisa, derajat bebas. Selanjutnya, untuk catatan, untuk nilai koefisien determinasi, itu menggambarkan seberapa besar variabel X menggambarkan variabel Y. Nah, rentang R kuadrat ini dari 0 sampai 100%. Kemudian ada koefisien korelasi yang menggambarkan hubungan keeratan antara variabel X dengan variabel Y. Jika R lebih kecil dari 0,5, artinya korelasinya kurang erat. Dan apabila 0,5 sampai 0,75, artinya korelasinya erat. Lalu apabila R yang didapat lebih besar dari 0,75, berarti korelasinya sangat erat. Nah, untuk tabel sidik ragam, ini adalah komponen-komponen tabel sidik ragam teman-teman, yang ada JKT, JKR, JKS, KTR, KTS. Nah, nanti teman-teman susun ke dalam tabel berbentuk seperti ini. Apabila hasilnya sudah didapat, maka JKR-nya diganti dengan angka yang sudah didapat. Semuanya diganti dengan angka yang sudah teman-teman dapatkan nanti di perhitungan. Namun susunan tabelnya adalah seperti ini. Nah, untuk uji hipotesis, ada H0 dan ada H1. Untuk H0, artinya X tidak mempengaruhi Y, dan untuk H1 artinya X mempengaruhi Y. Untuk H0 itu beta I-nya sama dengan 0, untuk H1 berarti beta I-nya tidak sama dengan 0. Nah, apabila hasil perhitungan F-hit dengan F-tap yang teman-teman dapatkan lebih besar F-hit daripada F-tap, maka kita tolak H0. Kalau kita tolak H0, berarti kita terima H1. Namun apabila F-hit lebih kecil daripada F-tap, maka kita gagal menolak H0. Artinya kita terima H0 yang artinya X tidak mempengaruhi Y. Itu adalah untuk F-hit dengan F-tap. Lalu ada juga nanti teman-teman hitung untuk T hitung dengan T tabel. Untuk T hitung, nanti bisa teman-teman dapatkan menggunakan B1 per SB1, yang mana SB1-nya adalah akar dari KTR per XXX. SXX ini ada rumusnya seperti yang ada di sini.
Kemudian teman-teman cari T hitungnya. Lalu untuk T tabelnya sama seperti cara yang sudah diajarkan Kak Sofia minggu lalu, yaitu T alfa per 2 dengan derajat bebasnya adalah N kurang 2. Nah, untuk keputusannya, apabila T hit lebih besar dari T tap, maka tolak H0, dan apabila T hit lebih kecil daripada T tap, maka gagal menolak H0. Sama seperti F hit dan F tap yang ada di sini. Nah, untuk contoh soal ini, bisa kita bahas bareng-bareng. Dan untuk contoh soal 2, teman-teman boleh kerjakan sesuai dengan contoh dari soal pertama ini. Dewasa ini perkembangan perdagangan online sangat pesat, sehingga penjual harus memperhatikan kualitas barang yang hendak dijual agar memperoleh rating yang tinggi dari pelanggannya. Berikut data contoh beberapa toko yang berjualan pada salah satu marketplace yang disajikan dalam bentuk tabel antara persentase penjualan dengan rating kepuasan pelanggan. Jadi di sini ada persentase penjualan dan rating kepuasan pelanggan, yang mana X adalah variabel bebas dan Y adalah variabel tidak bebas. Jadi persentase penjualan ini mempengaruhi rating kepuasan pelanggan. Namun di sini kita akan menguji seberapa erat sih hubungan antara X dan Y, apakah X mempengaruhi Y, seperti itu. Dengan permintaan soalnya adalah hitung rata-rata rating kepuasan pelanggan, lalu tuliskan persamaan regresinya, dan jelaskan makna dari setiap koefisien regresinya. Hitunglah koefisien determinasi dan berikan interpretasinya. Berapakah koefisien korelasi antara presentasi penjualan dengan rating kepuasan pelanggan dan apa maksudnya? Lalu lakukan pengujian dengan taraf nyata 5%. Apakah presentasi penjualan dapat meningkatkan rating kepuasan pelanggan? Nah, untuk contoh perhitungannya adalah sebagai berikut. Sini saya akan menjelaskan mekanisme perhitungannya. Untuk yang pertama, kita disuruh menghitung rata-rata rating kepuasan pelanggan, yang mana itu adalah variabel Y, maka kita rata-ratakan saja variabel Y-nya 12 tambah 53 dan seterusnya dibagi jumlah data 12. Didapatkan hasil 57,08. Selanjutnya, untuk komponen XI, sigma XI, sigma YI, sigma XI kuadrat, sigma YI kuadrat, sigma XYI, ini bisa teman-teman dapatkan menggunakan perhitungan di kalkulator yang sudah diajarkan minggu lalu. Tinggal sesuaikan saja dengan tipe kalkulator teman-teman, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang ada di smartphone yang sudah diajarkan juga tutorialnya minggu lalu. Teman-teman bisa dapatkan nilai BI dan B0 menggunakan rumus yang sudah teman-teman tulis. Tinggal masukkan saja datanya, lalu didapat untuk B1 adalah 0,6140 dan untuk B0 didapatkan 19,9362. Sehingga persamaan regresinya adalah sebagai berikut. Y adalah B0 ditambah B1X. Nah, teman-teman ganti saja angkanya, didapatkan Y adalah 19,9362 ditambah 0,6140X. Jadi rating kepuasan pelanggan atau Y sama dengan 19,9362 ditambah 0,6140 persentase penjualan. X-nya adalah persentase penjualan. Lalu lanjut ke arti dari B0 dan arti dari B1. Jadi B0 itu adalah dugaan rating kepuasan pelanggan sebesar 19,9362 ketika X sama dengan 0. Dan B1 adalah setiap penambahan persentase penjualan sebesar 1%, maka rating kepuasan pelanggan akan bertambah sebesar 0,6140. Nah, untuk koefisien determinasi R kuadrat, teman-teman bisa dapatkan dengan JKR bagi JKT. Rumusnya sudah seperti yang teman-teman tulis, dapatkan 83,33%. Nah, artinya keragaman besar rating kepuasan dapat dijelaskan oleh besarnya persentase penjualan sebesar 83,33%, sedangkan sisanya disebabkan oleh faktor lain di luar model. Untuk koefisien korelasi, teman-teman boleh langsung mengakarkan R kuadrat yang didapat atau menghitung secara manual juga seperti rumus ini. Untuk R didapatkan 0,9128, untuk perhitungan manual juga didapatkan 0,9128. Artinya, hubungan rating kepuasan dengan persentase penjualan adalah linear positif dengan korelasi yang menunjukkan sangat erat, karena di atas 0,75 artinya sangat erat. Lanjut ke pengujian hipotesis, teman-teman buat terlebih dahulu hipotesisnya ada apa saja, ada H0 dan H1. H0 artinya
X tidak mempengaruhi Y, untuk H1 artinya X mempengaruhi Y, atau untuk H0 presentasi penjualan tidak mempengaruhi rating kepuasan pelanggan, dan H1 presentasi penjualan mempengaruhi rating kepuasan pelanggan. Dengan taraf nyata 5% yang diminta di dalam soal, maka teman-teman bisa hitung T-tabelnya dengan cara yang sudah diajarkan di minggu lalu. Untuk T-tabelnya adalah 0,05 dengan derajat bebas jumlah data dikurang 2. Jumlah datanya ada 12, dikurang 2 adalah maka 10. Jadi untuk T tabel 10 dan 0,05 adalah 1,8124. Untuk T hitung, teman-teman bisa menggunakan rumus B1 per SB1. B1 per SB1 ini, SB1-nya didapatkan dari akar KTR per XXX sesuai dengan yang sudah teman-teman dapatkan. Setelah itu didapatkan nilai T hitung sebesar 7,1395. Nah, di sini teman-teman tolong lengkapi perhitungannya dan tambahi tabel sidik ragamnya. Tolong teman-teman lengkapi untuk perhitungan setiap komponen berikut, B1, B0, SXX, XYX, SYY, teman-teman lengkapi semuanya masing-masing dari sini, lalu tambahkan tabel sidik ragamnya. Setelah teman-teman untuk tabel sidik ragam ini bentuk tabelnya seperti ini, namun untuk JKR, JKS dan komponen-komponen lainnya diganti dengan data-data yang sudah teman-teman dapatkan. Setelah itu didapatkan kalau T hitung lebih besar dari T tabel. T hitung lebih besar dari T tabel artinya kita menolak H0. Kalau menolak H0 maka kita menerima H1 yang artinya presentasi penjualan mempengaruhi rating kepuasan pelanggan berdasarkan taraf nyata 5%. Yang artinya cukup bukti untuk menyatakan bahwa presentasi penjualan berpengaruh nyata terhadap rating kepuasan pelanggan pada taraf 5%. Nah, ini untuk T-hit dengan T-tabel. Nah, untuk F-hit dengan F-tabel itu memiliki cara perhitungan yang hampir sama, namun untuk F-hit dan F-tabelnya sudah ada rumusnya. Teman-teman boleh hitung ini setiap komponen dilengkapi, lalu buat tabel sidik ragamnya, lalu buat kesimpulan mengenai F-hit dengan F-tabelnya juga. Ini adalah contoh perhitungan untuk teladan 1. Setelah itu teman-teman lanjutkan dengan perhitungan latihan soal teladan 2. Caranya mirip-mirip dengan yang di teladan 1. Teman-teman lengkapi tabel sidik ragamnya juga, lalu hitung B1, B0, lalu hipotesis untuk F-hit, F-tab, dan T-hit, T-tab, serta berikan kesimpulan. Mungkin sekian saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Untuk yang belum dimengerti, bisa ditanyakan ke kakak asistennya atau di grup kelas. Sekian saja. Terima kasih.